Ini guys, perjuangan banget nih mau naik. Aduh, paketum sampai ngos-ngosan. Ini benar-benar mitos spesial edisi nih, episode luar biasa naiknya. Ini Mas Arju. Tuh lihat ke bawah tuh guys. Wah, curah banget. Tuh. Oke, bawa lagi. Ya. Gimana Pak? Lanjut lagi. Benar-benar kita masih spot di mana mitos sekarang kita berbeda. Dan edisi sekarang adalah edisi untuk naik gunung dan menziarahi salah satu makam yang ada di Gunung Pancar. Ini capeknya beneran, nggak capek bohongan. Jadi teman-teman, sahabat mitos Solik, kita lanjut ke atas lagi ya. Oke. Oke. Ayo. Nih mau lagi lampu. Ulang. Oke, sahabat mitos, kita sudah naik dari bawah kurang lebih hampir 1 jam. Dan tempatnya di sini cukup, aduh, subhanallah. Yang dimana kalau kita melihat dari tempat yang atmosfer yang berbeda, dengan tenaga juga, dengan pikiran, lalu kita dengan konsentrasi. Dan disinilah tempat lahirnya para ulama yang memang mensyiarkan agama Islam. Ayo kita naik atas lagi ya. Dan saya bersama teman-teman selalu berjuang. Oke. Mas Pak. Oke. Itu hanya tinggal 1 lampu doang tuh guys. Di ujung. Ini udah paling masih tinggi lagi. Oke, teman-teman mitos Solik, sekarang kita ada di tempat yang peristirahatan dan saya bersama dengan teman-teman di sini yang memang kita berangkatnya penuh perjuangan. Tapi harus ingat, di sini bukan tempat hanya sakral saja, tapi bagaimana kita bisa melihat pemandangan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman mitos Solik, kalau mau ke sini memang harus punya persiapan banget, tenaga, pikiran yang jernih, dan jangan lupa bawa minuman, karena memang kelihatannya Gunung Pancar kelihatan tidak tinggi, padahal kalau kita jalannya cukup lumayan tinggi. Oke, kita sekarang akan menuju tempat makamnya. Kita ikutin lagi ya. Dan akhirnya tim mencoba naik kembali guys. Penelusuran tetap dijalani. Ayo Pak Bude. Gimana Pak Bude? Sahabat mitos, luar biasa sekali ini perjalanan. Kita udah berapa kali berhenti Mas Arju? Ya. Udah 4 ya, 5 ya ini. Kita mau ngikutin aja, berhenti jalan-jalan. Iya, kalau di itu memang bener sih, harus benar-benar fisik yang kuat banget ini. Kok apa sih? Iya. Yuk. Ini penasaran itu apaan sih? Emang kucing. Kucing kan.
Mas Pak. Mas Pak. Itu kucing ya? Sini. Buahnya tersendiri guys, satu doang. Pecah sih. Pakai kamera. Kameranya enggak mendukung. Oke, sahabat Mitosolik, kita sekarang sudah sampai ya kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, dan kita kurang lebih sudah 1,5 jam dari bawah sampai ke atas ini, dan kita melihat pemandangan yang cukup luar biasa di malam hari. Maka kita bisa lihat di sana mungkin mensoroti daerah-daerah sekitar Gunung Pancar, baik Bogor, Sentul, dan ada gunungnya sana ya, ada Gunung Salak. Dan kita akan masih menuju ke atas tempat makam yang dimana salah satu makam paling keramat di Gunung Pancar. Oke, kita berdoa semoga Allah SWT membimbing kita dan kita sampai ke atas. Teman-teman, nah, ini teman-teman Berjuang dong. juga Wow, perjuangan, curang bro. banget. Oke, Mantap. nah, yuk kita berangkat. Halo sahabat Mitosolik, alhamdulillah kita sudah sampai di Gunung Pancar, dan di sini ada 2 makam, dan makamnya memang boleh dibilang makam keramat. Dan di sini ada mitos yang mengatakan kalau kita mau ke makam yang paling atas maka kita harus ke makam yang di bawah dulu. Dan di sini ada 2 makam. Yang pertama Raden Panji dan Raden Rangga Ulung. Dan disinilah kita bisa melihat ada sejarah, tempat sejarah yang masih tersisa, yang mungkin bisa kita tanyakan kepada Pak Ustadz, yang beliau mungkin sedikitnya menceritakan kisah siapa beliau yang ada di belakang ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Baik. Oke Ustadz, saya ingin menanyakan apakah betul kalau kita mau ke makam yang di atas ya, semakamnya Mbah Haji Putih. Mbah Haji Putih ya, Ya. harus ke makam beliau dulu? Itu adabnya, itu adab Adabnya. tata kramanya. Ketika kita mau ke atas, harus yang ke di bawah dulu gitu. Oke. Baik, kalau boleh tahu apa tadi sebutannya, ada Raden Rangga Ulung, disebut apa ya? Balung Ada. Tunggal, Raden Balung Tunggal. Artinya apa tuh Ustaz? Balung Tunggal itu ya menurut orang tua mah dia kuat. Kuat ya? Dia kuat karena dia menurut orang tua tuh nggak ada pusar kan ya. Balung Tunggal itu nggak ada pusar. Oh, nggak ada pusarnya ya, gitu ya? Iya. Oke. Memang kalau saya lihat tadi pada saat ketika tadi berzikir sama Ustadz ya, ada sesuatu yang menurut saya ini ada tempat sejarah yang dimana salah satunya beliau hidup di zaman berapa ratus tahun yang lalu. Iya. Dan beliau salah satu boleh dibilang orang-orang yang sakti. Iya. Dan kenapa harus dimakami di atas gunung yang kurang lebihnya hampir 2 jam ya ke atas ini menurut Ustadz? Ya itulah yang namanya karomah. Masya Allah, gitu ya. Itulah yang namanya karomah. Ya. Dan saya tadi juga melihat bahwa ada atmosfer yang cukup luar biasa. Dan di dalamnya kalau ketika kita zikir di sini, ini tempatnya dingin, adem, dan seakan-akan kita kayak ngantuk ya. Dan kayak masuk suatu dimensi.
Dan di sini memang mohon maaf dijaga oleh ada harimau belakang, dan harimaunya 2, dan satu yang belang, satu yang putih. Cuma beliau tidak nampak. Dan kita dalam perjalanan tadi memang kita sudah disambut Ustadz. Ya. Disambut sama beliau dan didengar semuanya sama teman-teman. Ya. Dan karena kita niatnya untuk berziarah di malam Jumat ini, dan alhamdulillah ya ketemu Ustadz, dan bisa juga tadi kita sama-sama berdoa ya Ustadz ya. Oke. Baik, sahabat mitos holik, nanti akan saya ceritakan bagaimana kondisi atmosfer yang ada di sini. Tapi karena kita masih harus menaiki kurang lebih 15 menit lagi, maka kita sudahin dulu. Dan terima kasih ya Ustadz ya. Sama-sama. Nanti kita bisa ketemu lagi ya di atas ya Ustadz ya. Insyaallah, Ya. insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak sampai. Udah pegel aja. Akhirnya tim mitos melakukan perjalanan lagi. Itu siapa? Dan gue udah gak sabar dengan liwatan. Ya bang. Oh. Lewatin gunung tidak. Karena kita kan kurang makan. Iya betul. Hampir kemana? Itu yang Pak Reza, gimana kita? Ini belum pakai ini. Anak saya di situ. Oh ya. Aduh, luar biasa. Nusantara sama punya si Pak Trisutresno di Bandung. Iya. Tuh sahabat mitos, perjalanan kita. Wow. Ada yang warung kok, jual warung ada. Kita beli warung. Luar biasa sekali guys. Perjalanan 1 jam lebih, hampir 2 jam ini. Ya mungkin karena berhenti-berhenti ya guys. Emang dibutuhkan stamina sih yang luar biasa. Kalau nggak berhenti sih mungkin bisa nyampe 1 jam. 1 jam setengah. Tapi kalau berhenti bisa 2 jam setengah. Nah iya tuh. Mantap mantap. Jangan mokal-mokal deh. Ini lalabannya. Kita lewat dulu guys. Ayo bang. Udah nyampe paling atas. Makan. Sahabat mitos, sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di makam yang dimana yang paling tertinggi di Gunung Pancar. Di sini ada tempat makam bernama Mbah Haji Putih yang memang merupakan suatu cerita, boleh dibilang cerita masyarakat, bahwa disinilah beliau dimakamkan. Dan di belakangnya juga ada 2 makam yang menurut ceritanya ada sebagai pengawal beliau. Dan kita akan melihat bagaimana pada saat itu beliau dimakamkan dengan pola struktur ketika kita dari berangkat yang hampir kurang lebih 2 jam setengah dengan medan yang luar biasa banget. Dan disinilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di atas Gunung Pancar itu ada makam. Dan Gunung Pancar sendiri memang kalau kita mendengar ceritanya adalah boleh dibilang gunung yang memang tidak tinggi, tapi merupakan suatu bentuk standar yang boleh dibilang artinya Pancar adalah pasak sebagai tempat letak, sebagai pondasi di pegunungan bahkan di seluruh Jawa ini. Dan ada cerita mitos yang mengatakan bahwa nantinya di akhir zaman bahwa ada pasukan gaib jin-jin yang akan berkumpul di Gunung Pancar ini. Dia akan bertempur dengan pasukan yang lain, dan disitulah nanti ada boleh dibilang kiamat kubro. Dan oleh itu kita akan bicara dengan Pak Ustadz, apakah benar di sini ada makam Mbah Putih yang boleh dibilang sesepuh dari Gunung Pancar. Oke, Pak Ustadz, di sini tuh kan ada 3 makam ya. Mungkin Pak Ustadz bisa menggambarkan siapa saja yang ada di sini maupun yang di belakang. Ini makam Mbah Haji Putih.
selaku sesepuh Gunung Pancar, dan ini makam Raden Kimas Banggala sama Ratu Nyimas Bungsu. Atau Ini salah satu pengawal beliau. Jadi beliau itu dulu dikawal oleh dua orang Ini dan 2 orang tadi yang kita dua pernah orang di bawah. bawah Iya. tadi ya. Iya. Memang secara logika bahwa beliau ini cukup luar biasa banget ya. Untuk mencapai makam itu ada pola-polanya. Jadi kita harus ada adab ya. Adab ya. Sebelum makam sini harus ke bawah dulu, Di bawah tadi. Kita dulu. harus jarah dulu ya, Iya. gitu ya. Dan mungkin kalau boleh dibilang, kenapa sih disebut Gunung Pancar gitu loh? Gunung Pancar itu orang tua mengatakan pancar itu pancer, pancer atau pasak. Pasak, Atau gitu pasak ya. atau pancer atau cahaya. Cahaya ya. Cahaya. Jadi gunung penuh cahaya. Cahaya. Jadi kalau boleh dibilang gunung ini sebagai sumber cahaya. Sumber gitu ya. cahaya. Dilihat dari manapun. Dari gitu ya. dilihat dari manapun. Wah, luar biasa. Makanya orang tua bilang kalau misalnya kita pergi kemana aja, kalau masih kelihatan Gunung Pancar, kamu belum jauh katanya. Semua patokannya itu ya. Iya, iya. Nah, dari kacamata batin saya, maaf ya Ustadz ya, bahwa di sini memang banyak sekali penghuni-penghuni gaib ya. Iya. Tapi saya lihat banyak sekali yang memang penduduk gaib yang Muslim gitu Iya, ya, menurut saya gitu Iya, ya. iya. Dan memang yang kesini juga saya lihat banyak banget santri-santri yang atau dari pesantren atau orang-orang yang tirakat, memang yang tujuannya bukan meminta kuburan, Iya. minta sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Ustaz Iya, ya. iya. Tapi ada meminta barokahnya, Iya. begitu ya Ustaz. Iya, iya. Barokah yang utamanya. Barokahnya ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya. Jadi disinilah yang harus kita pelajari, bahwa mitos ini adalah merupakan cerita masyarakat yang turun-temurun, dan yang cukup harus kita banggakan bahwa cerita mitos ini bukan saja hanya menceritakan tentang kuburan atau makam keramat, tapi bagaimana perjuangan-perjuangan beliau yang ada di sini untuk memperjuangkan agama Islam. Oke, karena gitu nanti kita telusurin lagi apa kegaiban di Gunung Pancar. Oke, yuk.